Tentang herd immunity, sekali lagi kita perlu kelola ekspektasi ini ya. Kita harus sadari bahwa mencapai herd immunity itu sesuatu yang sifatnya tuh jangka panjang. Dan ini bukan hanya terkait pandemi saja, tapi dalam setiap penyakit yang dicoba dikendalikan dengan vaksinasi ya, tentu memerlukan tahapan cukup panjang untuk mencapai yang disebut dengan status herd immunity itu sendiri. Karena apa? Karena herd immunity itu memiliki kriteria yang tidak hanya menyangkut cakupan vaksinasinya saja, tidak. Itu baru dalam level threshold herd immunity. Jadi kalau misalnya katakanlah Jakarta sudah mencapai 96% misal dari total penduduknya sudah divaksinasi, nanti misalnya 2 kali suntikan sekalipun ya tidak otomatis sudah mencapai herd immunity. Pemahamannya tidak seperti itu. Tapi bahwa Jakarta mencapai thresholdnya, iya, itu ketika mencapai misalnya 8, jadi mesti 96, 85% saja gitu untuk kita kaitkan dengan varian Delta. Nah, kemudian kalau ke herd immunity-nya sendiri ya bagaimana? Karena ada variabel lain yang menentukan, antara lain selain angka reproduksi yang harus sekecil mungkin, juga ini yang satu hal ini yang belum bisa dijawab adalah vaksin ya yang diberikan ini memiliki efektivitas mencegah penularan dan itu yang belum bisa dijawab. Dan sejauh ini jangankan yang kita pakai saat ini, maka negara-negara seperti Israel, Kanada yang menggunakan messenger RNA yang efektivitasnya tinggi ya tetap tidak bisa belum bisa mengklaim bahwa tercapai herd immunity, walaupun capaian cakupan vaksinasi ini sudah tinggi ya, jauh di atas 50%. Namun bicara herd immunity sekali lagi itu memiliki banyak kriteria, antara lain juga dipengaruhi selain tadi vaksinnya sendiri, juga adanya varian yang menurunkan efikasi vaksin itu juga menjadi masalah. Karena artinya semakin memundurkan upaya itu ya. Jadi bukan nol tapi jadi menjauh ya target itu, karena angka reproduksi yang tinggi dari Delta varian ini membuat potensi tercapainya bahkan jangankan herd immunity, tapi threshold dari herd immunity itu sendiri menjadi makin agak menjauh. Karena apa? Karena ketika misalnya sebagai contoh salah satu dari turunan itu ya, bahwa ketika misalnya sudah divaksin katakanlah 96% atau 85%, kita akan menjadi pertanyaan selain masalah efektivitas mencegah penularan ya, apakah bisa dicegah nggak penularan? Kalau tidak bisa ya nggak jadi. Herd immunity-nya jadi makin jauh. Kedua, apakah yang sudah divaksinasi ini betul-betul antibody yang terbangunnya sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana studi itu sendiri? Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya. Dan ada banyak faktor lain lagi, termasuk adanya yang sulit adalah bahwa akan tetap ada sebagian masyarakat yang tidak mudah untuk diajak divaksinasi, dan ini memerlukan tempo yang tidak singkat, dan ini adalah tantangan besar. Dan namun sekali lagi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kita semua akan mengarah kepada herd immunity ini dengan upaya vaksinasi ini. Namun satu, vaksin bukan solusi tunggal. Jadi 3T vaksinasi dan 5M menjadi satu kesatuan. Kemudian yang bisa kita sampaikan saat ini adalah kita mengarah pada threshold atau ambang batas herd immunity, dan tujuan jangka pendek menengah dari vaksinasi ini adalah menurunkan dan mencegah angka kesakitan dan angka kematian. Itu yang kita bangun, narasi yang benar terkait ke arah herd immunity.